kalau bertemu dengan nisfu Sya'ban, dia melakukan sholat malam, sholat baroah, dan amalan yang lainnya. Niscaya lagi afdalu indi, ini beda di abdi, niscaya lebih mulia daripada hamba, daripada kakek tadi yang beribadah selama 400 tahun. Subhanallah. Seketika itu Nabi Isa berkata, faqala Isa, laitani kuntu min ummati Muhammad. Ya Rabb, jadikan aku pengen menjadi umat Muhammad. Ya Rabb, aku pengen jadi umat Muhammad biar mengalahkan sang kakek ini. Subhanallah. Jadi ibadah di malam nisfu Sya'ban, ya, 2 rakaat, mau sholat tahajud ke, mau sholat tobat ke, dan lain sebagainya, mengalahkan sang kakek yang telah beribadah di dalam batu selama 400 tahun. Maka Nabi Isa pengen jadi umat Muhammad. Dia minta pengen jadi umat Muhammad, diijabah oleh Allah. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Cuma Nabi Isa yang diijabah oleh Allah. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nanti akhir zaman akan diturunkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal, berjuang bersama Imam Mahdi dan menyempurnakan syariatnya, mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa pengen jadi umat Muhammad? Karena kehebatan daripada bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Inilah bonus-bonus keutamaan yang diberikan oleh Allah hanya untuk umat Muhammad.
saudara Ridwan atau Bang Tolen lebih populernya yang kita hormati, ada saudara Syarif yang kita hormati, ada Bang Andri selaku ketua Isman Muda, pemuda-pemudinya yang baik, insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan senantiasa berbahagia, amin. Tentunya yang pertama, mari ada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selainnya. Kita ucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah, malam hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka satu kewajiban talabul ilmi, silaturahmi, sharing bersama, yang mudah-mudahan asbabiyah malam hari ini insyaallah akan jadi satu sebab abadi nanti. Allah akan hadirkan kita bersama lagi, Allah akan kumpulkan kita bersama lagi, jadi satu bangsa yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang paling indah, manusia yang paling agung, pembawa risalah, pemimpin negeri dunia akhirat, yang punya syafa'atul uzma, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita punya umatnya, khususnya Isman Muda ini insyaallah suatu saat nanti pun bisa berkunjung ke Baitullah, ke Mekah, Madinah, ziarah ke Maqam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya, amin. Suatu saat nanti harapan impian kita adalah dengan rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan kita benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar, yash. Mudah-mudahan tetap sehat selalu, tetap ceria selalu, tetap semangat selalu. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Isman Muda Allah ijabah, Allah qabul, amin ya rabbal alamin. Isman Muda yang dirahmati Allah, tak terasa malam hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Kurang lebihnya malam hari ini adalah malam yang ke-8. Malam yang ke-8. Sya'ban adalah salah satu termasuk bulan yang agung, bulan yang istimewa, sebagai pemanasan, muqaddimah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Termaktub dalam Zuhratul Riyad Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi, annahu sesungguhnya kanjeng Nabi qala
Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu sya'bana kullan. Ternyata Nabi itu melaksanakan sifat kekhususannya kanjeng Nabi, melaksanakan puasa Sya'ban satu bulan. Wa yaqulu, dan Nabi bersabda, yarfa'illahu a'malal ibad kullaha fi hadzal syahr. Ternyata Allah akan mengangkat amal-amalnya seorang hamba seluruhnya dalam satu tahun, diangkat, dihadapkan ke Allah dalam bulan Sya'ban. Tuh. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi, berkata Nabi kepada sahabatnya, atadruna lima sumiya Sya'ban. Satu tiga Rasul bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu lima kenapa sumiya Sya'ban dikatakan dinamakan Sya'ban? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu dijawab oleh kanjeng Nabi, qala, menjawab kanjeng Nabi, di annahu yatasya'atu fihi khairun katsir, karena sesungguhnya di dalam bulan Sya'ban terdapat, sesungguhnya di dalam bulan Sya'ban terdapat kebaikan yang sangat banyak. Jadi kebaikannya bercabang-cabang. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang hamba berbuat kebaikan ibadah satu, akan dibalas menjadi 700. Umpama kita baca surah Yasin satu kali, pahalanya sama dengan membaca surah Yasin 700 kali. Tuh. Ya. Jadi kalau bulan Rajab dilipat gandakan 70, bulan Sya'ban dilipat gandakan menjadi 700, dan bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 1000. Subhanallah. Makanya jadi dilihat dari arti katanya Sya'ban berarti bercabang-cabang. Bercabang-cabang apa? Kebaikannya dilipat gandakan. Sekarang dilihat dari hurufnya Sya'ban. Ada berapa huruf? 5. Inna fi Sya'bana khamsatu ahrufin yuqta bi kulli harfin atiyatun lil mu'minin. Allah berkata, Yahya bin Mu'ad, sesungguhnya di dalam Sya'ban ada 5 huruf yang setiap hurufnya ini mempunyai keutamaan tersendiri yang diberikan kepada orang-orang yang
ternyata sinnya mempunyai arti kemuliaan dan syafaat. Wa bil aini al-izza wal karamah. Huruf yang kedua ain. Ain mempunyai arti keagungan dan kemuliaan. Adapun huruf yang ketiga wa bil ya'i al-birru syahdan. Huruf yang ketiga maknanya apa? Al-birru, kebaikannya Allah. Adapun huruf yang keempat wabil alifi alifatun, yaitu kasih sayangnya Allah. Adapun huruf yang kelima wabil nuni an-nur. Huruf yang kelima adalah nur, yang artinya adalah cahayanya Allah. Artinya Allah akan memberi keagungan, kemuliaan, kebaikan, kasih sayangnya, cahayanya, hidayahnya, ampunannya, rahmatnya pada orang-orang yang mau memuliakan sahabat dengan cara istighfar, bertobat, berbuat baik dan lain sebagainya. Jadi sahabat apa artinya tadi? Sahabat ada 5 huruf. Shin, huruf yang pertama artinya adalah as-syara was-syafa'ah, kemuliaan dan pertolongan, syafa'ah. Huruf yang kedua adalah ain, artinya al-izzatu wal karamah, keagungan dan kemuliaan. Adapun huruf yang ketiga syahbah, yaitu ba, maknanya al-birru, yaitu kebaikannya Allah. Adapun huruf yang keempat wabil alifi alif, artinya alifatun, yaitu kasih sayangnya Allah. Dan huruf yang terakhir adalah nur, artinya an-nur, cahayanya Allah. Jadi Allah akan memberikan kemuliaannya, keagungannya, kemuliaannya, kebaikannya, kasih sayangnya, rahmatnya, ampunannya pada orang-orang yang mau memuliakan sahabat. Dengan cara apa? Taqarrub, ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan banyak beristighfar, bertobat dan lain sebagainya. Kila, lanjut ya. Wa idza kila, dikatakan rojabu ditakdiril badan, urutan rojab, sahabat, Ramadan. Nah, sekarang kita bahas dari rojab dulu. Rojabu ditakdiril badan, ada bulan rojab untuk mensucikan tubuh badannya. Wa sya'ban, adapun bulan sya'ban ditakdiril qalbi, untuk mensucikan hatinya. Wa Ramadan, adapun bulan suci Ramadan ditakdiril ruh, untuk mensucikan ruhnya. Fa inna man yadharu al-badana fi rajaba yadharu al-qalba fi sya'bana. Dan barang siapa mensucikan badannya, tubuhnya di bulan Rajab, maka dia akan mensucikan hatinya di bulan Sya'ban. Dan barang siapa mensucikan hatinya di bulan Sya'ban, maka dia akan mensucikan ruhnya di bulan Ramadan. Fa illam yadhhar al-badan fi Rajab al-qalba fi Sya'ban, fa mata yadhuru fi Ramadan. Bagaimana bisa terjadi ketika bulan Rajab tidak bisa membersihkan badan, ya? Bagaimana Sya'ban akan membersihkan hati sementara badannya belum disucikan, apalagi membersihkan ruh? Makanya Rajab membersihkan badan, Sya'ban membersihkan hati, adapun Ramadan membersihkan ruh. Subhanallah, ya.
Lanjut ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya an Muhammad bin Abdullah Az-Zabidi annahu qala, diceritakan dari Muhammad bin Abdullah Az-Zabidi, sesungguhnya dia berkata, mata sodiki, telah meninggal dunia sahabat karibku, CS-ku, bestiku. Siapa? Abu Hafsil Al-Kabir, yaitu Abu Hafs. Jadi Muhammad bin Abdullah ini punya sahabat karib, punya CS, punya besti, namanya Abu Hafs Al-Kabir. Meninggal dunia. Fasola itu, apa yang terjadi? Fasola itu, maka aku mensolati ala janazatihi, atas janazahnya. Setelah disolati, lalu dikubur. Walam azur qabrahu, lama aku nggak ziarah ke kuburannya. Jadi Muhammad bin Abdullah ini mulai dari memandikan, mensolatkan, mengubur ikut, ya. Tapi selang waktu kemudian lama nggak ziarah-ziarah. Berapa lamanya? Tamanyata ashur, 8 bulan. Jadi sudah dikubur selama 8 bulan. Muhammad bin Abdullah ini nggak ziarah-ziarah ke kuburannya Abu Hafs. Akhirnya summa qasadtu ziyaratahu, lalu aku, kata Muhammad bin Abdullah, ingin berziarah ke kuburannya setelah menjelang 8 bulan. Wanittu al-laila fara'aituhu mutaghayyiran lahu, sehingga aku tertidur ketika aku berziarah, tertidur. Aku bermimpi bertemu Abu Hafs, sudah berubah wajahnya, peraupannya, musfirul wajhi, pucat, ya, pucat pasi. Akhirnya benar, fasalamtu alaihi, aku memberikan salam. Falam yaruddu assalam alayya, tapi dia Abu Hafs tak menjawab salamku. Fakultu subhanallah, aku berkata, nih, kata sahabat Abdullah, lima lam turad alayya assalam, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Faqala, menjawab Abu Hafs, raddus salami, adapun menjawab salam, ibadatun, itu adalah ibadah. Wa nahnu maqtu'una, kami orang-orang yang sudah meninggal dunia sudah terputus anil ibadati, dari ibadah, termasuk menjawab salam, tapi paham sebenarnya. Akhirnya bertanya lagi Abdullah, fakultu mali araka mutaghayyiral wajhi, wahai sahabat karibku, wahai CS-ku, kenapa kau berubah mukamu? Waqad kunta husnal wajhi, ya. Wahai sahabatku, kenapa kau berubah mukamu? Dulu sewaktu di dunia kau adalah orang yang paling ganteng, ya, ternyata mukanya sudah berubah, gak karu-karuan. Faqala, apa nih jawabannya nih? Faqala, maka Abu Hafs menjawab, lapa wadokta fi qabri ja'a malakun faqama ala ra'si wa qala ya sayyidsu. Apa kata sahabat Abu Hafs? Begini, ketika engkau meletakkanku dulu
wasu'a af'ali, dan buruknya ya beberapa amal-amalku dipanggil seperti itu aku. Wa darabani bihumutin fasta'alla jasadi nar. Hai Abdullah, ketika engkau letakkan aku pertama di alam kubur, ketika itu datanglah malaikat menjelek-jelekanku, bahkan memukulku dengan gada yang terbuat dari api neraka. Fasta'ala jasadi naron, sehingga tubuhku menyala, teramat panasnya itu gada sampai tubuhku menyala porak-poranda. Tsumma takallama ma'i qabri, lalu berbicara kepadaku alamku kubur. Amas tahyaita min Rabbi, lalu berkatalah alamku kubur, apakah engkau tidak malu terhadap ya, Tuhanku? Apa yang terjadi? Tsumma dhabbani dhabbatan hatta talafat adlami, ketika itu kuburan menjepit tubuhku sampai tubuhku hancur luluh. Subhanallah. Wa baqaitu fil adab ila al-lailati allati ahalla fiha hilal Sya'ban. Terus aku disiksa terus menerus, dipukulin terus menerus sampai datanglah tanggal Sya'ban. Fa idza ana bi munadin yunadin min fawqi ayyuhal malak irfa anhu. Ketika aku dipukul terus menerus, sampailah datang bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban ya. Lalu terdengar dari atasku panggilan, irfa'anhu, tinggalkan dia, tinggalkan dia. Fa innahu ahya lailatan min Sya'ban fi umri wa shoma yawman min ayyamihi. Wahai malaikat, tinggalkan dia, tinggalkan dia, jangan kau siksa lagi, karena dia pernah memuliakan, menghidupkan malam Sya'ban selama hidupnya 1 kali, dan pernah berpuasa sunnah selama hidupnya puasa Sya'ban 1 kali. Wa farafa Allah Ta'ala al-'adaba 'anni bi hurmati qiyami lailatin min Sya'bana wa siyam yaumin minhu. Akhirnya Allah menghilangkan siksaku karena aku pernah memuliakan Sya'ban, walaupun hanya 1 malam beribadah, walaupun hanya puasa 1 hari. Subhanallah. Jadi puasa hari di bulan Sya'ban 1 hari saja disusul ibadah malam akan menyelamatkan dari siksa kubur. Subhanallah. Pertanyaannya, sudah puasa apa belum? Allah, besok puasa ya. Terakhir, 1 lagi terakhir. Lanjut ya. Lanjut, lanjut 10 menit lagi biar pas 11 ya. Ini asik nih ceritanya. Masih semangat? Lanjut ya. Bismillah yang dirahmati Allah, ketika seluruh nabi, ada 124.000 nabi. Jadi nabi ada 124.000 nabi ya. Dan seluruh para nabi ini pengen menjadi bagian dari umat Muhammad. Jadi seluruh para nabi pengen jadi umat Muhammad, termasuk salah satunya Nabi Adam.
Isa memang suka berjalan-jalan. Ketika Nabi Isa suka mengembara, sampailah ke gunung yang sangat tinggi. Bahkan dia fakosot dan dia pengen mendaki gunung itu. Jadi ketika di perjalanan melihat gunung yang sangat tinggi, pengen daki. Faidan, akhirnya benar, Nabi Isa mendaki gunung. Wa bisokratin bidirwatil jibal. Ketika mendaki gunung sudah di atas ya puncak gunung, subhanallah, Nabi Isa terheran-heran, takjub karena bertemu dengan apa? Bisokratin. Ternyata di puncak gunung ada batu putih seperti mutiara. Bayangkan, di atas puncak gunung ada batu seperti mutiara gede. Asadu bayatot minal laban, yang warnanya lebih putih daripada susu. Akhirnya apa yang terjadi? Fatofa haulaha. Nabi Isa takjub keliling tuh, bagi kelihatan batu berwarna putih. Wa ta'ajjaba, Nabi Isa takjub heran min husniha, karena indahnya batu itu, ya, teramat indahnya batu itu. Akhirnya ketika Nabi Isa takjub, ketika Nabi Isa sedang mengelilingi batu itu, Allah ilaih, Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa, ya Isa, aku ibu an ubayyinu laka ajaba min hada. Wahai Isa, maukah aku tunjukkan perkara yang lebih menakjubkan daripada ini? Qala Isa, jawab Isa, na'am, iya ya Allah. Akhirnya benar nih. Seketika itu malakut as-sakhratu. Subhanallah, apa yang terjadi? Batu itu terbelah menjadi dua. Ketika batu ini terbelah menjadi dua, huwa bisaykhin fiha alaihi madra'atun minas sa'ri wa baina yadayhi al-qasatu wa biyadihi i'nabun wa huwa qa'imun yusalli. Subhanallah, ternyata batu yang seperti mutiara berwarna putih ini terbelah menjadi dua. Nabi Isa terheran lagi, takjub lagi. Ternyata di dalam batu ini ada seorang kakek-kakek yang sedang beribadah. Rambutnya sangat panjang sehingga membentuk seperti baju gamis menutupi tubuhnya. Di sebelah kanannya dia memegang tongkatnya, sebelah kirinya ada anggur yang sangat segar. Wa huwa qa'imun yusolli. Subhanallah, dia lagi sholat ini, sang kakek di dalam batu. Fata'ajjaba Isa. Akhirnya Nabi Isa tambah heran, tambah takjub. Faqala ya Syekh, ma hadha alladhi ara. Wahai Syekh, wahai kakek, gerangan apakah ini yang aku lihat? Kok bisa kakek berada di dalam batu sedang sholat, lalu di sebelah kirinya ada anggur yang segar? Qala, menjawab sang kakek, ai hadza rizqi fi kulli yaumin. Jawab sang kakek, ini adalah rizkiku, anugerah dari Tuhanku untukku di setiap hari. Subhanallah. Jadi ada seorang kakek di dalam batu sedang sholat. Dia memegang tangan kanannya memegang tongkat, di sebelah kirinya anggur. Ketika dia lapar, makan anggur. Subhanallah. Nabi Isa tambah penasaran, tambah takjub. Faqala lam butuhkan sanatan tak butuh bihadi sohra. Sudah berapa lama, sudah berapa tahun kau menyembah di dalam batu ini? Wahai sang kakek, sudah berapa lama kau beribadah kepada Allah di dalam batu ini? Faqala, subhanallah, maka sang kakek menjawab, butuh arba'in mi'ati sanati. Wahai Isa, ketahuilah, aku berada di dalam batu
Isa. Nabi Isa tambah takjub dengar jawaban sang kakek, sudah berada di jalan batu selama 400 tahun dan sholat. Nabi Isa bermunajat kepada Allah, ya ilahi, akhlaqta khalqan afdala min hadza. Ya Rabb, apakah ada makhlukmu yang lebih baik dari sang kakek ini? Ya Rabb, apakah ada makhlukmu yang lebih mulia dari kakek-kakek ini yang telah beribadah selama 400 tahun di dalam batu? Subhanallah. Faqala, maka Allah jawab, ya, fa'auhallahu ta'ala ilaih. Seketika itu Allah memberi wahyu kepada Nabi Musa, menjawab kepada Nabi Musa. Apa jawaban Allah? Lau anna rajulan min ummati Muhammadin adraka syahra sya'ban fa shalla lailatan nisfi salatal bara'ah lagi afdalu indi min ibadati abdi hadza arba'ati sanatin. Subhanallah, ini rahasianya. Wahai Isa, ada hamba yang lebih baik, yang lebih mulia daripada kakek ini, yaitu siapa? Umat Muhammad. Jikalau umat Muhammad itu bertemu dengan nisfu sya'ban, subhanallah, dia melakukan sholat, dia menegakkan tangan, ya, dia melakukan sholat umat Muhammad dalam malam-malam nisfu Sya'ban dan mengerjakan amal-amal yang lainnya. Berarti sholat malam, maka itu lebih baik daripada sang kakek ini. Subhanallah. Jadi kata Allah, ada Isa yaitu umat Muhammad, jika Allah bertemu dengan nisfu Sya'ban, dia melakukan sholat malam, sholat baroah dan amalan yang lainnya. Niscaya lagi afdalu indi, ini berarti abdi, niscaya lebih mulia daripada hamba, daripada kakek tadi yang beribadah selama 400 tahun. Subhanallah. Seketika itu Nabi Isa berkata, faqala Isa, lailani kuntu min ummati Muhammad. Ya Rabb, jadikan aku pengen menjadi umat Muhammad. Ya Rabb, aku pengen jadi umat Muhammad biar mengalahkan sang kakek ini. Subhanallah. Jadi ibadah di malam nisfu Sya'ban, ya, 2 rakaat, mau sholat tahajud ke, mau sholat tobat ke, dan lain sebagainya, mengalahkan sang kakek yang telah beribadah di dalam batu selama 400 tahun. Maka Nabi Isa pengen jadi umat Muhammad. Dia minta pengen jadi umat Muhammad, diijabah oleh Allah. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Cuma Nabi Isa yang diijabah oleh Allah. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Nanti akhir zaman akan diturunkan oleh Allah untuk membunuh Dajjal, berjuang bersama Imam Mahdi dan menyempurnakan syariatnya mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa pengen jadi umat Muhammad? Karena kehebatan daripada bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Inilah bonus-bonus keutamaan yang diberikan oleh Allah hanya untuk umat Muhammad. Umat yang bagaimana? Umat yang mau memuliakan bulan Sya'ban, menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Insya Allah termasuk Risman Nunda. Amin ya Rabbal alamin. Luar biasa dahsyatnya bulan Sya'ban, dahsyatnya malam nisfu Sya'ban. Ibadah 2 rakaat mengalahkan seorang hamba kakek-kakek yang telah beribadah selama 400 di dalam batu. Yuk, kapan lagi kesempatan ini tidak datang 2 kali. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur, kita bisa memuliakan Sya'ban. Allah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan yang
Tentunya banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah.